Nama lengkap saya Muhammad Rizky Rakayanto sebagai pemilik atau owner dari Fiskinian Official. Kalau untuk kesibukan masih ada beberapa bisnis lainnya. Contoh kayak saya bikin untuk tempat minuman kayak gitu-gitu. Terus juga melakukan impor-impor hewan eksotik kayak gitu. Awalnya pertama cuman seperti pembeli-pembeli normal ya, hobis pertamanya. Nah, terus karena udah mulai bosen, saya coba jual karena sayang kalau misalnya ditelantarin aja. Dan di situ saya melihat ada potensi untuk dijadikan bisnis karena saya jual lebih mahal. Terus pas saya nanya ke petaninya, kalau membeli secara grosir atau partai itu jauh lebih murah harganya. Nah, di situ melihat margin yang cukup besar, profit yang cukup besar, jadi saya terjun di bisnis ini. Ini dari kuliah, jadi pas lagi bosen-bosennya kuliah ya carilah hobi-hobi gitu. Mulai bosennya itu karena udah banyak tugas gitu-gitu, terus ya udahlah, udah nggak terlalu keurus ikannya, udah nggak enak dipandang. Saya coba jual, ternyata laku dengan harga yang cukup tinggi kayak gitu. Itu mulai dari tahun 2016 mulai hobinya. Hobi awalnya pas waktu masih SD lah, semua anak di masa SD kan hobi ikan cupang. Jurusan kuliahnya kebetulan sih ya nggak jauh dari si ikan cupang ini. Jurusan saya waktu kuliah itu di Universitas Brawijaya di perikanan. Pertama hobi juga ada kesadaran sendiri, soalnya pas di situ sebelumnya awal mau hobi rada ragu karena si ikan cupang ini kan harganya murah. Justru pas saya cek pasar ternyata harganya mahal-mahal. Di situ ada kesadaran untuk melakukan di breeding, dikawinkan biar nanti banyak anakannya. Nah, pas ketika banyak anaknya itu rencana baru dijadikan bisnis, tapi pada kenyataannya banyak kegagalan pas lagi proses breedingnya itu. Modal awalnya itu ikan waktu itu beli sepasang itu 600.000 dan bisa kejual per ekor, kan sepasang tuh 2 ekor ya, sepasangnya 400. Nah, di situ udah terlihat margin yang cukup besar kan, 100.000. Pas saya tanya harga untuk grosirannya jauh di bawah itu ya, cuma 50.000 kalau nggak salah waktu itu, pada saat itu. Kalau Fiskinian sendiri punya saya pribadi benar-benar merintis dari awal itu sendiri. Hanya ikan cupang aja ya, pertama kita fokusnya ke situ. Pernah coba untuk masuk ke bisnis ikan lain, contohnya ikan gapi kayak gitu, tapi ternyata nggak menemukan pasar di situ. Kalau untuk menaikkan brand, kita menjalin kerjasama dengan para influencer, selebgram seperti itu. Itu Fiskinian benar-benar mementingkan budget marketingnya. Jadi kita selain juga ikannya kita perbagus, juga marketingnya kita tinggikan. Jadi kita ada kerjasama dengan Panji Petualang, jadikan brand ambassador. Terus kalau untuk di Instagram itu contohnya Arif Muhammad, terus Rahel V-nya seperti itu, selebgram lain. Dulunya itu punyalah ikan kesayangan ya kan yang kita rawat sendiri, tapi udah makin kesini ikan udah terlalu banyak, ya udahlah udah dijual semua. Seperti itu sih. Kalau untuk di Fiskinian sendiri, kita sengaja membuat batas minimal harga ikan cupang. Batasnya itu di Rp100.000, dan kalau untuk paling tingginya kita pernah menjual 1 ekor 10 juta. Kalau dari kalangan umur yang pasti ya kita kalau bisa semuanya mencakup, tapi kadang-kadang kan karena kita online, anak-anak SD tidak terbatas, tidak bisa transfer. Biasanya sih kalau untuk pemasangan iklan itu kita mulai dari umur 20 ke atas. Tapi nggak menutup kemungkinan anak SD enggak sih. Pernah anak SD itu sekali belanja di kita 20 juta pernah. Rata-rata kita targetnya emang perorangan dan dia baru banget tahu ikan cupang, biasa kayak gitu. Balik lagi ke tadi yang udah saya bilang, kalau misalnya kita benar-benar fokus di marketingnya. Jadi kita selalu mencari pembeli-pembeli baru. Misalnya sudah benar-benar mentok, kita pindah ke platform lain dan mencari target pasar yang baru kayak gitu. Untuk marketingnya ya lewat ini
Misalnya kita memakai Insta Ads, FB Ads, terus juga memakai media influencer seperti kayak tadi. Mungkin serunya ya ketika mulai banyak orang yang udah ngasih feedback gitu-gitu, terus itu udah menurut saya udah pengalaman seru karena udah banyak orang tahu. Kita nggak sengaja melihat di sosial media banyak yang ngomonginnya tentang hal-hal baik. Itu udah menjadi hal yang seru bagi saya. Pertama kali itu yang katanya modal sepasang itu 600.000, berarti harga per ekornya 300. Saya bisa ngejual 400.000, sudah menghasilkan cuan di 100.000, udah bener-bener sangat berkesan waktu pada masa kuliah itu. Di kondisi pandemi ini kita juga melihatnya kirain bakalan turun dari mulai bulan Februari sampai April itu terjadi penurunan grafik penjualan. Tapi ternyata ketika lewat dari bulan itu malah omsetnya naik berkali-kali lipat. Omset kita naik sampai 6 kali lipat. Oh, tantangannya pertama karena kita melakukan penjualan lewat live streaming, pasti banyaklah pembeli-pembeli yang asalan ikut lelang, ikutan ngedil, kita sudah data, mereka asal kabur gitu aja. Terus juga masalah pengiriman karena kita pengiriman menggunakan jasa-jasa seperti seperti jasa JNE, Tiki kayak gitu. Jadi kadang-kadang paketan kita tertolak, dikembalikan, ongkir nggak balik. Terus misalnya ikan mati, pernah dalam sehari itu kematian ikan mencapai total 7 juta di satu pengiriman. Misal kita ngirim ke 100 pembeli, terus banyak yang mati nih, ya 7 juta kita mengalami kerugian itu pernah. Kalau ikan-ikannya kita bener-bener selalu mencari petani-petani, cuman yang paling tetap gitu daerah Jawa Timur. Kita ada petani sendiri, jadinya lebih ke daerah situ sih. Ada juga daerah Medan, Jakarta, Bogor, kayak gitu. Banyak sih, hampir semua daerah pernah kita ambil ikannya. Jawa Timur itu Kediri sama Tulungagung produksi ikan paling besar sih. Selain harganya juga murah dan ikannya unik-unik, kayak gitu. Kalau mungkin untuk penjual ikan cupang lain, sistemnya seperti itu ya. Maksudnya dia benar-benar dengan penjual lain ini. Kalau kita benar-benar menutup market kita dan kita create market, kita membuat pasar itu sendiri, benar-benar orang yang baru tahu ikan cupang. Omset sebelum pandemi mulai, kan kita sempat vakum dulu tuh 1 tahun. Waktu itu karena di Instagram pernah terjadi banned massal untuk penjualan hewan, semuanya kena. Itu dulu sempat nyentuh 100, baru nyentuh 100 juta per bulan, kita terkena banned. Terus mulai dari Oktober 2019 sampai di Maret itu omsetnya flat sih, 100 sampai 150 juta per bulan. Mulai kesini, mulai pandemi, itu omset kita hampir menyentuh 600 juta. Pertama waktu pas ke banned itu di bulan Maret 2019, itu benar-benar kita stop dulu karena saya waktu itu hanya paham marketing di Instagram. Nah, mulai dari situ kita mantauin dulu gimana pergerakan pasar, kita benar-benar pelajarin dulu, terus mulai masuk lagi di Oktober. Masih juga terkena banned lagi 3 kali di Oktober itu, tapi kita masih maksain. Akhirnya kita masuk ke YouTube. Nah, di YouTube ini marketingnya ini ya kita melalui YouTuber ini. Contohnya pertama kali itu saya kerja sama di YouTube sama Panji Petualang. Sampai akhirnya kita udah sering komunikasi, kita jadikan brand ambassador. Saya benar-benar kan kita cara penjualannya lewat live streaming ya. Karena di live streaming itu ngejualnya itu benar-benar dalam hitungan 1 menit 1 ikan laku. Jadi dalam 1 menit omset kita mungkin 100.000, hitungannya seperti itu. Nah, ketika di Instagram sudah nggak bisa melakukan penjualan live streaming karena nggak boleh jualan hewan, kita mencari platform yang friendly buat orang-orang. Contoh waktu itu ada yang jualan di Bigo Live, cuman kita melihat pasarnya kurang potensi. Jadi kita nyari, hampir semua orang pasti punya YouTube kan, makanya saya menentukan untuk mulai penjualan di YouTube itu. Ini mulai dari Oktober, sebelumnya namanya itu Beta Indo Gallery. Kalau Beta itu nama latin dari si ikan cupang. Nah, kalau Fish Kinian ini kita benar-benar mau beda dari yang lain juga. Pertama kali terbentuk nama Fish Kinian itu gara-gara kita lagi mau endorse di Arif Muhammad.
Harif Muhammad itu punya brand kue namanya Kekinian. Jadi kita mengikuti namanya Fiskinian, dan di situ kita juga udah minta izin namanya mirip nih Fiskinian gitu. Katanya nggak masalah. Ya udah. Tantangan yang paling berat ya pastinya banyak yang kayak nggak suka sama kita, menjatuhkan. Contohnya kita di sini membuat market sendiri, sebenarnya nggak merugikan orang lain. Tapi banyak yang berusaha menjatuhkan kalau bahwa ikan kita bilangnya mahal, kualitas ikan kita buruk, kayak gitulah. Itu tantangan buat kita juga buat mengedukasi pembeli kalau kualitas kita berbeda dengan yang lain. Kita bisa menjual ikan 10 juta ya dengan kualitas yang unik, walaupun kita tidak terjun ke kontes. Patokan orang-orang itu selalu di kontes, berarti bisa ikannya harga mahal. Kita memberikan sudut pandang yang berbeda kepada pembeli, bahwa ikan unik itu juga memiliki harga yang mahal. Nah itu tantangan banget sih untuk mengedukasi itu. Kalau untuk meyakinkannya berproses dari waktu sih. Kita kayak ngasih tahu, ini bedanya loh yang jelek. Di live streaming itu kita mengedukasi, mengajarkan secara langsung. Kayak nih kita kasih tahu ini harga ikan yang murah, ini ikan yang mahal, ini unik. Kita bener-bener cuma dapat mungkin dari petani kita ada 20.000 ekor. Itu hanya satu yang memiliki pola seperti itu. Jadi dia harganya bisa mahal banget. Awalnya ini ide live ini ada salah satu brand cupang juga melakukan live streaming. Itu pertama kali banget institusinya kalau nggak salah orang Malaysia. Orang Malaysia terus diikutin sama di Indonesia ada 1 orang. Nah saya ngikutin tuh 2017. Dari situlah kita nilai kalau penjualan live streaming itu benar-benar cepet banget untuk melakukan penjualan. Walaupun kadang-kadang harganya nggak terlalu tinggi kayak gitu. Untuk pencetus idenya bukan saya sih. Tapi kalau untuk YouTube dan TikTok, kita pionirnya. Rencananya kita bakalan kan untuk saat ini platform yang kita pegang kan hanya YouTube dan TikTok, Instagram masih bermasalah. Rencananya untuk kedepannya, kan ini masih 2 live ya, kita mau bikin cabang sampai 10 live dan mempunyai supermarket yang ini. Kita tuh lagi ada project supermarket pertama di Indonesia, supermarket khusus ikan cupang. Jadi semuanya modern, mulai dari pengambilan ikan itu secara mandiri dan pengurasan ikan udah tinggal pencet aja udah langsung kekuras sendiri. Untuk bisnis lainnya, pertama waktu itu saya pernah punya usaha jilbab, terus juga pernah jam tangan, pernah juga minuman, brand minuman kekinian gitu, semacam Haus, Janji Jiwa kayak gitu. Terus juga pernah impor-impor hewan-hewan eksotik semacam kucing-kucing yang ratusan juta, serval, karakal kayak gitu. Awalnya bisa dibilang dari orang tua ya, tapi kan udah uang jajan kita sisihkan untuk hobi, dari situ kita putar duitnya. Waktu itu pertama kan orang tua juga nggak tahu saya bisnis itu, karena bener-bener dari duit uang jajan saya sisihkan untuk hobi saya. Terus dari situ saya menghasilkan uang sampai akhirnya bisnis saya tuh tumbuh. Waktu itu waktu pas masa kuliah saya udah punya omset 20-40 juta. Di situ orang tua malah kurang mendukung ya, karena lebih seneng untuk anak-anaknya jadi PNS. Jadi saya benar-benar ngebantah banget, saya nggak mau jadi pekerja, saya nggak mau jadi karyawan. Nah waktu itu dikasih challenge sama ayah, katanya kecuali kamu sebelum lulus kuliah udah punya omset 100 juta. Di situ udah semester akhir lagi mengerjakan skripsi, walaupun lagi hektik-hektiknya tuh, tapi saya tetap harus ngejar target itu. Akhirnya tembus 100 juta, tapi nggak lama setelah itu saya ke Bennett. Di situ hancur banget sih, karena wah bisa dibilang depresi setiap malam tuh, stres karena waduh abis bentar lagi mau lulus tapi nggak punya apa-apa kan. Akhirnya kita pantau pasar, kita coba bisnis-bisnis lain sambil berjalan. Sampai di akhirnya kita memutuskan terjun lagi, alhamdulillah belum nyampe 1 tahun omset bisa 600 juta. Pernah gagalnya itu dalam hal kemarin sih yang katanya ke Bennett itu. Selama ini belum pernah, maksudnya mengalami kerugian. Mungkin kerugian untuk pengeluaran budget marketing mungkin ya, di 1 bulan kita mengeluarkan 400 juta dan omsetnya kalah jauh, itu pernah. Kalau prinsip saya sendiri, setiap melihat kegagalan justru saya mikir di depannya pasti ada titik terangnya gitu loh. Pasti udah dalam jiwa saya sendiri ya, ada masalah apapun, seberat apapun, pasti nanti bakalan ada suatu keberhasilan yang besar di balik itu. Di balik cobaan pasti ada suatu keberhasilan yang besar. Waktu tergantung sih, banyak waktu itu.
dulunya sih bener-bener sendiri, supportnya itu malah kayak teman banyak yang ngejek, itu malah menjadikan support bagi saya sendiri. Pertama itu kayak gitu. Terus pas dulu orang tua ngelarang saya, pacar saya yang malah nge-support saya. Terus pas di akhir-akhir, pas saya memulai lagi, bener-bener lagi drop-dropnya, orang tua yang nge-support banget. Kayak selalu bilang nggak apa-apa, dapatnya dikit, udah percaya diri aja semua gitu. Dari orang tua juga. Pas di akhir-akhir, pas udah lagi jatuh-jatuhnya, yang support banget orang tua. Bener-bener kalau misal mendapatkan customer kayak gitu, kita bener-bener yang tenang aja. Kan kadang-kadang orang mungkin kayak malah marah ya ikannya dibilang jelek atau gimana. Kalau kita menawarkan, monggo kalau mau dibalikin aja, kita akan ganti uangnya. Kayak gitu sih. Kita ikannya lemas atau gimana, kita ganti uangnya, ikan tetap di-keep kayak gitu. Yang pasti sih kita menjual produk, di mana produk itu harus saling menguntungkan ya. Maksudnya jangan sampai pernah waktu itu kita bahas bisnis lain ya. Waktu itu di jualan jam, di situ saya untungnya banyak banget, tapi banyak yang kecewa. Soalnya saya memposisikan diri saya sebagai pembeli. Nah, ketika kita bisa kayak gitu, pasti pembeli juga akan senang ke kita karena kita tahu maunya pembeli itu apa. Terus ya itu salah satunya berarti kita harus jujur kan di dalam bisnis. Terus kerja keras untuk gimana saya dulu untuk bangkit ke bisnis ini kan butuh proses ya, sampai 4 tahun bisa menghasilkan omset ratusan juta. Pastinya kerja keras, misalnya ada masalah kayak gitu-gitu, kita harus benar-benar kuat banget lah menghadapi semuanya. Intinya pasti jujur, terus kita harus benar-benar kerja keras, pantang menyerah sih. Kalau saya sih melihat ini kan bisnis hobi ya, kapanpun bisa redup. Seperti tahun 2008 kemarin, bisnis lohan itu benar-benar booming banget. Seketika bisa dihancurkan gitu aja. Jadi saya akan membuat sistem ini berjalan secara otomatis atau bisa dibilang passive income. Nah, saya lalu terjun ke bisnis-bisnis lain. Untuk membuat offline store gitu ya, contohnya kita mempunyai target bikin supermarket yang modern itu. Jadi supermarket cupang pertama di Indonesia dan sistemnya modern semua. Itu targetnya. Tapi kalau untuk kayak di mall gitu-gitu, kita banyak undangan untuk event-event kayak gitu. Kita ya masih belum menyanggupi sih karena udah capek untuk loading barang, terus juga penjualannya masih mendingan kita secara online, lebih cepat, lebih terjangkau seluruh Indonesia. Kalau untuk event-event offline store gitu kan hanya wilayah situ aja. Aduh, kalau untuk franchise ya waktu itu kan pernah sempet ada kepikiran sih, cuman masih bingung di sistem franchise ya karena ini kan takut mereka kita udah gede besarin namanya. Terus mereka ngambil di tempat lain kan bisa aja kayak gitu. Soalnya lumayan mudah sih mencari para petani ikan cupang ini. Lagi masa pandemi gini justru menurut saya kesempatan banget untuk berwirausaha, di mana kreativitas kalian itu benar-benar diuji di sini. Kalian nggak kreatif, kalian bakalan hancur. Tapi misalnya kalian kreatif, di sini kalian benar-benar bisa jadi besar banget. Misalnya yang udah punya bisnis, lagi di masa pandemi gini, kita harus kreatif untuk menaikkan omset berkali-kali lipat itu. Kayak gitu sih untuk masa pandemi ya. Kalau untuk kedepannya ya kita harus konsisten aja dan jangan lupa kita harus punya budget marketing. Jadi kita budget produksi sama budget marketing itu harus sama. Karena marketing itu untuk zaman sekarang apalagi di perdagangan online ini benar-benar sangat penting untuk kekinian. Ya sudah mempunyai sistem yang bergerak sendiri dan mempunyai live streaming sebanyak 10 live. Jadi sekarang 2 live saja udah beromset 600 juta. Berarti kalau kita punya 10 berarti bisa mendapatkan 3 miliar per bulan. Kayak gitu sih untuk kedepannya.